Selamat malam Tribuners, saat ini Anda menyaksikan berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Cegah penyebaran Omikron, pintu masuk Lampung diperketat. Dinas Kesehatan Provinsi Lampung terus melakukan antisipasinya agar virus Omikron dan wabah lainnya tidak masuk ke bumi Ruwajurai. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Reihana mengatakan, satu di antaranya yang dilakukan dengan memperketat penerapan protokol kesehatan dengan 3M, yakni menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Diskes juga melakukan perluasan penjaringan pasien dengan 3T, yakni testing, tracking, dan treatment. Tak hanya itu, Reihana menegaskan Pemprov akan mengambil kebijakan untuk menjaga ketat pintu masuk menuju ke Lampung. Dikatakannya langkah lainnya yakni dengan mengejar realisasi vaksinasi bagi masyarakat dengan kategori lanjut usia. Diskes Lampung juga memperluas surveillance epidemiologi, lalu terus berkoordinasi dengan Diskes Kabupaten atau Kota dalam persiapan jika adanya lonjakan kasus sewaktu-waktu terjadi. Kesiapan lainnya yang juga dilakukan terkait dengan kesiapan rumah sakit. Untuk kesiapan tempat tidur rumah sakit di Lampung menjadi 40% yang disiapkan bagi tempat tidur atau isolasi pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19 atau Omikron. Reihana menambahkan semua pasien positif melalui hasil tes PCR harus dirawat di rumah sakit dan dikirim pemeriksaannya melalui WGS dan SGTF. Menanggapi dugaan adanya warga di Lampung yang telah terpapar virus corona varian Omikron, Reihana menegaskan sampai saat ini belum ada hasilnya yang dikirimkan oleh Kemenkes yang menunjukkan adanya hal tersebut. Berita selanjutnya, kecelakaan antara truk muatan jagung dan galon di Pesawaran. Satuan Lalu Lintas Polres Pesawaran memastikan bahwa tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kecelakaan antara truk muatan jagung dan galon di Jalan Barbumi Andan Jejama pada Sabtu 22 Januari 2022 kemarin. Kendati demikian, kecelakaan yang terjadi di wilayah Kecamatan Gedong Tataan di wilayah ini mengakibatkan kemacetan panjang akibat salah satu bodi truk yang memakan badan jalan. Kecelakaan juga menyebabkan kerugian material atas kerusakan 2 kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas ini. Sayangnya, saat dihubungi Tribun Lampung Kasat Lantas Polres Pesawaran, AKP Amsar tidak menyebut berapa besar kerugian material yang diakibatkan dari laka lantas itu. Amsar memastikan kedua kendaraan itu telah berhasil dievakuasi. Menurutnya, kedua kendaraan itu sudah bisa dievakuasi pada Sabtu 22 Januari 2022 sore, yakni sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Diketahui peristiwa kecelakaan lalu lintas yang melibatkan antara truk dengan nomor polisi BE 8569BB bermuatan benih jagung dan truk BE 8199UX bermuatan galon air terjadi pada Sabtu 22 Januari 2022 sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Karena medan yang cukup sulit dan beratnya beban truk sehingga susah dievakuasi. Kedua truk ini terperosok ke tepi jalan dengan posisi badan salah satunya menjorok ke badan jalan, sehingga mengganggu arus lalu lintas di ruas jalan negara itu. Berdasarkan informasi yang dihimpun Tribun Lampung di lokasi kejadian, kecelakaan itu bermula dari satu truk yang hendak berbelok, sehingga harus mengambil jalur lain supaya bisa berbelok. Kondisi ini karena besarnya truk tersebut belum berhasil berbelok tuntas. Truk itu dihantam oleh truk lain yang bermuatan galon di ruas Jalan Bar tersebut. Alhasil, terjadilah kecelakaan lalu lintas. Kondisi jalan turunan akibatkan kedua mobil itu berjalan mengikuti gravitasi bumi dan akhirnya terperosok ke tepi jalan. Berita selanjutnya, satu keluarga meninggal dalam kecelakaan maut di Waigelang, Tanggamus. Kasat Lantas Polres Tanggamus AKP Jonifer Yolandra mengungkapkan kronologi kecelakaan lalu lintas di Waigelang, Kota Agung Barat yang menelan 3 korban jiwa meninggal dunia.
Menurut dirinya, kecelakaan bermula saat mobil Mitsubishi L300 bermuatan pasir melaju dari arah Wonosobo menuju Kota Agung. Setibanya di sekitar lokasi kecelakaan, mobil tersebut mendahului sesama mobil pick-up lain di depannya yang juga bermuatan pasir. Pada saat bersamaan dari arah berlawanan atau dari Kota Agung, datang 3 sepeda motor yang melaju beriringan. Sepeda motor yang paling depan dan sepeda motor kedua di belakangnya bisa menghindari tabrakan meski sempat jatuh keluar badan jalan. Naas, untuk sepeda motor ketiga yang dikendarai korban Edi Setiawan tidak bisa menghindari hingga terjadinya kecelakaan. Setelah itu kendaraan tersebut terguling agak jauh dari titik kecelakaan. Ia mengaku saat ini peristiwa tersebut sudah dalam penanganan Satlantas Polres Tanggamus. Kecelakaan maut yang terjadi di Jalan Lintas Barat di Waiglang Kota Agung Barat ini terjadi pada Minggu 23 Januari 2022 sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan tersebut mengakibatkan 3 orang yang merupakan satu keluarga meninggal dunia. Kecelakaan maut itu melibatkan mobil pick-up Mitsubishi L300 dengan sepeda motor Matic. Menurut Kanit Laka Lantas Satuan Lalu Lintas Polres Tanggamus, Brigpol Kuswanto, Laka Lantas melibatkan sepeda motor Honda Beat bernomor polisi BE3522ZC dengan mobil Mitsubishi L300 bermuatan pasir dengan nomor polisi BE9591ND. Sopir Mitsubishi L300 bernama Sugiono. Ia merupakan warga Kampung Sawah RT 3 RW 5 Pekon Kusa, Kecamatan Kota Agung, saat ini sedang melarikan diri. Sedangkan pengendara sepeda motor Matic satu keluarga yakni Edi Setiawan yang mengendarai motor, lalu Helda istrinya Edi dan Navia Kesha anak mereka. Ketiganya merupakan warga Pekon Waipanas, Kecamatan Wonosobo. Ketiganya meninggal dunia karena mengalami luka serius pada bagian kepala. Ketiganya sempat dilarikan ke Rumah Sakit Batin Mangunan, Kota Agung. Berita selanjutnya, seorang janda di Lamsel meregang nyawa di tangan kekasihnya. Seorang janda dibunuh kekasihnya yang cemburu karena memiliki hubungan dekat dengan ayahnya. Pelaku pembunuhan janda di Natar, Lampung Selatan cemburu melihat kedekatan ayahnya dengan sang pacar. Karena kedekatan sang ayah dengan kekasihnya tersebut, menurut pelaku kedua orang tuanya kerap bertengkar. Pelaku yakni BG berusia 22 tahun kemudian memberi peringatan kepada Melda Aulia untuk segera menjauhi ayahnya, tapi tidak dihiraukan. Kepada petugas, pelaku menceritakan bahwa perbuatannya tersebut dilakukan karena sakit hati kepada korban yang berstatus janda tersebut. Kapolsek Natar Kompol Gigih Andri Putranto mengatakan, BG yang menjadi pelaku pembunuhan seorang janda di Natar meluapkan emosinya karena peringatannya tak dipedulikan oleh korban. Menurut Gigi, diduga korban memiliki hubungan dekat dengan ayah pelaku yang membuatnya kesal. Lanjutnya pelaku merasa kesal dengan korban sehingga nekat melakukan pembunuhan terhadap korban. Perlu diketahui, pelaku melakukan pembunuhan terhadap korban Melda Aulia ini pada Rabu 19 Januari 2022 lalu sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pelaku bernama BG yang merupakan warga Dusun Candimas 4, Gang Rajawali, Desa Candimas, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Pelaku dan korban merupakan satu desa. Pelaku menyerahkan diri pada Sabtu 22 Januari 2022 sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pelaku BG membunuh korban bernama Melda Aulia berusia 25 tahun pada Rabu 19 Januari 2022 lalu. Kapolsek Natar Kompol Gigi Andri Putranto membenarkan perihal penyerahan diri pelaku ke Mapolsek Natar. Gigi mengatakan, pelaku dan korban bertetangga sama-sama tinggal satu desa yang sama. Saat ini pelaku sudah diamankan di Mapolsek Natar guna penyelidikan lebih lanjut. Berita selanjutnya, penjual minyak goreng di Lambar kecewa dengan penetapan harga Rp14.000. Keputusan pemerintah menetapkan harga minyak goreng berbagai kemasan menjadi seharga Rp14.000 per liter, membuat pemilik toko di Lampung Barat merasa dirugikan. Sebab kebijakan yang dicanangkan akan berjalan selama 6 bulan ke depan itu membuatnya rugi.
Contohnya adalah Andi Bahtera sebagai pemilik toko Mitra Utama yang berlokasi di Kelurahan Waimengaku, Balik Bukit, Lampung Barat. Ia menegaskan dirinya tidak akan menurunkan harga sebelum stok minyak goreng di gudangnya habis. Lantaran saat ia membeli pasokan minyak goreng tersebut, harga masih di atas Rp14.000. Andi menyampaikan biasanya ia memesan 500 dus minyak goreng dalam sekali pemesanan. Lantas ia mempertanyakan bagaimana caranya menghabiskan stok minyak goreng di gudangnya itu dalam 1 pekan. Andi melanjutkan menurunkan harga minyak goreng hingga Rp14.000 per liter di tokonya merupakan hal yang sangat mustahil dilakukan dirinya. Ia menyarankan jika pemerintah ingin memberlakukan kebijakan tersebut, sebaiknya ada juga kebijakan khusus untuk toko-toko tradisional agar tidak mengalami kerugian. Sebenarnya Andi mengaku dirinya menyetujui kebijakan satu harga yang diberlakukan pemerintah itu. Hal itu lantas diakuinya menyebabkan minyak goreng yang dijual di tokonya tidak laku. Terkait hal tersebut, Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Lampung Barat beralasan toko-toko tradisional dapat melakukan koordinasi dengan perusahaan distributor. Dengan berkoordinasi diharapkan perusahaan distributor dapat memberikan kebijakan khusus bagi toko-toko kecil. Ia berharap pemerintah dapat memberikan kebijakan khusus kepada para pemilik toko kecil seperti dirinya. Berita selanjutnya, Polres Mesuji imbau pemilik usaha ATM Mini pasang CCTV. Adanya peristiwa penembakan oleh perampok kepada pegawai ATM Mini atau BRI Link di Kabupaten Lampung Timur pada Minggu 23 Januari 2022. Anggota Polres Mesuji yang dikomandoi oleh jajaran Satuan Binmas dan seluruh Babin Kaptimmas sambangi agen BRI Link yang ada di Pasar Simpang Pematang, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji. Kasat Bimnas AKP Sarijo mewakili Kapolres Mesuji AKBP Yuli Haryudo mengungkapkan bahwa kegiatan tersebut juga sekaligus memberikan imbauan kepada pegawai maupun pemilik usaha ATM Mini untuk dapat lebih berhati-hati. Diminta kepada seluruh pemilik dan pegawai BRI Link untuk dapat berhati-hati serta selalu waspada dan lebih meningkatkan keamanan dengan cara memasang CCTV di sekitar tempat usaha. Sehingga diharapkan nantinya dapat mengantisipasi kejadian perampokan seperti yang terjadi di Kabupaten Lampung Timur. Lebih lanjut, Sarijo meminta kepada para pemilik usaha ATM Mini atau agen BRI Link untuk dapat lebih berhati-hati dan selalu waspada agar nantinya keamanan dan keselamatan dapat terjaga sehingga dapat menciptakan situasi yang lebih aman dan kondusif di bumi Ragap Begawe Caram ini. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Selamat malam dan sampai jumpa.